Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Perjanjian Setan. Cerita ini ditulis oleh Aswan Nahla. Sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Pagi itu sebelum fajar menyingsing, aku dan Basuri melewati hutan belantara. Aku dan Basuri ingin bertemu dengan seseorang yang bisa membantuku untuk mendapatkan hartaku kembali. Aku dikenalkan dengan seorang perempuan muda yang sedang mengandung anak pertama. Janah namanya. Wajahnya manis dengan perutnya yang sedikit puncit, mulutnya yang terkunci. Tidak menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Mbak Suri. Janah tidak menghiraukan kedatangan kami. Di sebelah Janah, ada seorang wanita tua duduk di sisinya menjawab pertanyaan Mbak Suri. Aku menatap Janah yang tidak berhenti mengusap perutnya sambil mengelap air mata. Maafkan aku Janah, aku terpaksa. Bisik hatiku. 7 bulan lagi, aku akan datang kembali bersama Surati. Persiapkan apa yang kami inginkan, Mak Timah. Sediakan juga apa yang aku mau. Pengorbanan Janah bukan bernilai 1 juta 2 juta. Ini lebih dari nyawanya. Basuri mengangguk. Aku juga begitu. Walaupun sebenarnya aku buntu untuk mencari uang tunai berjumlah 6 juta. 3 juta untuk Janah, 3 juta untuk Mbah Suri. Aku anggukan saja kepalaku. Di pertemuan itu aku dan Janah tidak bersuara, tidak mencampuri pembicaraan Mak Timah dan Mbah Suri. Pembicaraan dua orang tua yang mengikat janji. Sepulangnya dari rumah Mak Timah, aku bermalam di gubuk Mbah Suri. Mbah Suri mengatur rapi rencana yang ia susun. Lalu foto harta akan disimpan Mbah Suri di bawah tikar. Tanpa Mbah Suri mungkin aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku ke kota. Mungkin saat ini aku masih berada di kampung kelahiranku. Sebuah kampung yang jauh dari perkotaan. Siapa yang mau memberi istriku yang sudah rusak ini? Keesokan harinya, ketika aku baru sampai di depan rumah, ibu menyambut kepulanganku dengan gagang sapu yang ada di belakang pinggulnya. Keningnya berkerut menahan terik matahari. Jelas terlihat kemarahannya yang meluap-luap seperti ingin menelanku. Kamu pergi kemana? Apa kamu tidak puas mempermalukan ibu dan kelima adikmu? Apa yang kamu mau? Tangan ibu terletak di pinggang dengan suara seperti petir membelah bumi. Ibu terus memarahiku. Anak orang kaya dari kota yang menjalani proyek di ujung kampung kami. Ibu menarik rambutku sambil menyeretku ke dalam rumah. Sudah cukup kau mempermalukan ibu dan adik-adikmu, Surati. Di mana ibu sembunyikan muka ibu? Ibu menekan dengan keras mukaku ke arah pintu yang terbuat dari papan. Ampun, Bu. Ampun. Tidak puas ibu memukul dengan gagang sapu. Ibu mengambil kayu bakar di bawah kompor tungku lalu dipukulkan ke arah punggungku. Apa kamu sudah puas? Sudah dirusak sekarang ditinggalkan seperti sampah. Mana lelaki yang kau gilakan itu? Lebih baik kau mati daripada hidup tapi mempermalukan keluarga. Ibu menjerit, berteriak seperti orang yang hilang akal. Tubuhku menjadi sasaran ibu melampiaskan kemarahannya.
Jerit tangisku pun tidak dihiraukan. "Mana Pak Harto? Mana?" Harto ngajak nikah, Bu." Aku menjawab sambil menahan sakit. Kayu api di tangan ibu terjatuh ke lantai. "Nikah?" "Iya, Bu. Setelah pekerjaannya di luar kota selesai, Harto akan bertanggung jawab. Jangan pukul lagi. Surati minta maaf." Kaki ibuku peluk, kucium, memohon belas kasihan darinya. Saking sakitnya aku menahan pukulan demi pukulan. Aku menggigil merayu di ujung kakinya. "Mas memang sudah mempunyai istri. Tapi cinta Mas pada Ratih melebihi nyawa Mas. Nanti Mas akan meminangmu, Ratih." Pahit-pahit kata inilah yang menguatkan cintaku pada Harto. Menunggu Harto menghalalkan ikatan ini sungguh satu siksaan bagiku. Aku tetap terbuai dengan bujuk rayu manisnya setiap kali bertemu. Tidak lama kemudian, ibu pun bersimpuh di depanku, mencium dan memelukku. Dengan perlahan aku merasakan badan ibu lemas. Aku memegang bahu beliau agar kami tidak tersungkur ke lantai. Aku menunduk menatap wajah ibu yang basah karena air matanya. Suara ibu tidak terdengar lagi. Ibu lulai di atas bahuku. "Ibu, Surati minta maaf, Bu. Jangan tinggalkan kami, Ibu." Aku mengguncang tubuh ibu yang sudah tidak bernyawa. Sunarto, Suprapto, Sulastri, Sunarti dan yang paling bungsu Suwanto berlari menuju tubuh ibu yang tergeletak. Sejarah paling hitam yang pernah terjadi di dalam hidupku. Ibu meninggal pada hari di mana aku berbohong padanya. Berbohong bahwa Harto akan menikahiku. Aku anak durhaka. "Harto, aku tidak akan membiarkanmu lepas bebas seperti burung. Bagaimanapun caranya untuk hidup bersamamu, aku sanggup untuk melakukannya. Nasib adik-adikku harus kuperjuangkan karena ulahku dan Harto ibu meninggal. Ibu yang sering mengadu sakit dada sejak aku kecil akhirnya meninggal karena kesalahanku. Wajah adik-adikku kuamati satu demi satu. Aku akan menebus kesalahanku ini dengan menjaga mereka sampai nafas terakhirku." Sebulan setelah meninggalnya ibu, aku mengambil keputusan untuk menjual tanah dan rumah kami pada seorang peternak sapi yang kaya dibandingkan dengan orang lain di kampung itu. Basuri mengajak aku dan adik-adik tinggal bersamanya. Uang hasil dari menjual rumah dan tanah aku gunakan untuk membangun sebuah gubuk kecil di sebelah rumah Basuri. Semua orang kampung terkejut saat mengetahui kami keluar dari kampung dan tinggal bersebelahan dengan Basuri. Orang kampung selalu menghinaku. Tidak ada gunanya aku tinggal di situ lagi. Biarlah aku membawa adik-adik pergi jauh dari manusia-manusia bermulut jahat. Itulah jawabanku saat ditanya Karimah, teman sekolahku dulu. Setelah semua urusan adik-adikku memasuki sekolah baru yang lebih dekat dengan tempat tinggal baru kami selesai, aku pun mencari pekerjaan dari satu toko ke toko yang lain. "Seperti pernah melihatmu." Koko Aeng laki-laki berumur 30 tahun menegur saat aku celingak-celinguk di depan tokonya. "Iya, saya Surati. Pernah datang ke sini bulan lalu." Barulah Koko Aeng teringat denganku dan Harto yang pernah menjadi pelanggan di tempat foto ini. "Koh, apa ada lowongan pekerjaan?" "Ada, tapi hanya 3 bulan saja. Setelah 3 bulan, istri dari adik saya mau kerja di sini." Aku pun setuju. Tidak mengapa walaupun hanya bekerja 3 bulan. Asalkan aku mempunyai pekerjaan. Kata orang sambil menyelam minum air. Aku pun mencoba nasibku.
Aku mencari info tentang Harto dan meminta nomor telepon Harto dari Koko Aheng. Tapi sayangnya, Koko Aheng tidak mempunyai nomor teleponnya. Aku tidak patah semangat. Aku merayu Pak Lukman untuk memberikan nomor telepon Harto. Pada awalnya, Pak Lukman tidak mau memberikan. Tapi dengan uang kopi sebesar 100.000 yang aku berikan, hati Pak Lukman berhasil aku beli. Aku menghubungi Harto menggunakan telepon di tempat Koko Aheng. Aku ingin Harto mudah menghubungiku. Rencana jahat pun aku mulai. Sayang, apa benar apa yang Mas dengar tadi? Suara Harto begitu kencang. Sepertinya ia terkejut dengan apa yang aku sampaikan. Mas Harto, Rati tidak meminta pertanggungjawaban. Rati hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih karena Mas Harto sudah meninggalkan Rati seperti sampah. Rati, dengarkan Mas sayang. Mas terpaksa mengikuti kemauan ayah karena tuntutan pekerjaan. Mas tidak bermaksud mempermainkan Rati. Gak apa-apa Mas. Biar saja Rati menanggung semua ini sendirian. Rati akan menggugurkan kandungan ini. Tidak Rati. Kita akan menanggung semua ini bersama-sama. Mas akan bertanggung jawab. Rati sabar. Jangan gugurkan kandunganmu. Suara Harto terlihat gelisah di sana. Permainan baru aku mulai. Harto. Berapa bulan sayang? 3 bulan. Mas baru 2 bulan meninggalkanku. Tidak apa-apa Mas. Rati ikhlas. Sayang, Mas akan mentransfer uang untuk sayang. Jaga kandunganmu. Selesai kerja di sini 10 bulan lagi, Mas akan pulang. Kita menikah. Sejak itu, Harto mengirim sejumlah uang untuk aku. Tahun 80-an, 3 juta setiap bulan cukup mewah untuk aku memenuhi kebutuhan adik-adik. Tak lupa Mbak Suri pun aku belikan keperluan dapurnya. Yang paling penting, Harto percaya kalau aku mengandung anaknya. Dan setiap kali dia rindu denganku, Harto akan menghubungiku walau 1-2 menit. 3 bulan aku bekerja di tempat Koko Aheng. Aku pun berhenti bekerja. Hati Harto sudah aku ikat rapi. Sejak berhenti kerja di tempat foto Koko Aheng, Mbak Suri menyuruhku untuk berdiam diri di rumah. Aku tidak dibolehkan keluar sampai Jana melahirkan anaknya. Aku juga tidak menghubungi Harto lagi. Aku yakin dia akan mencariku setelah kembalinya nanti. Anak-anak Mbah yang pintar, mulai sekarang jangan ganggu kakakmu. Dia sedang hamil 5 bulan. Semua adik-adikku terkejut. Kenapa perut kakak tidak besar? Tanya Sunarti, adik kelimaku yang berusia 10 tahun. Kakakmu hamil anak jin, makanya perutnya tetap kecil. Jangan cerita dengan orang-orang, nanti kamu diambil jin. Sunarti pun memeluk Sulastri, adikku keempat yang ada di sebelahnya. 2 bulan lagi aku akan menjenguk Jana dan bayinya. Aku khawatir kalau Jana atau ibunya mengingkari janji. Mereka sudah aku bayar 2 juta seperti yang Mak Timah minta. Sebulan demi sebulan berlalu, Mbak Suri mengajakku ke rumah Mak Timah. Adik-adik kuserahkan sepenuhnya kepada Suprapto, adikku nomor 2. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, aku dan Mbak Suri untuk kesekian kalinya mendaki bukit menuju ke gubuk Mak Timah. Aku sangat bahagia saat membayangkan menggendong anak Jana. Saat tiba di gubuk Mak Timah yang terlihat reot dan sempit, aku mendengar suara bayi menangis. Hatiku senang bukan kepalang. Anakku, kok suaranya 2?
Mbak Suri menghentikan langkahnya. Aku tak mengendahkan ucapan Mbak Suri. Aku memberi salam dan membuka pintu tanpa menunggu Mbak Tima menjawab salam. Terlihat Mbak Tima sedang mendorong buayan yang berisi bayi. Tangisan bayi di dalam buayan kain batik begitu nyaring. Sedangkan di dalam dekapannya ada seorang bayi juga sedang menangis. Aku dan Mbak Suri terkejut. Dua bayi. Aku menoleh kanan dan kiri mencari sosok Canah. Tapi Canah tidak terlihat. Akhirnya kalian datang juga. Cepat bawa bayi-bayi ini. Aku tidak sanggup siang malam mendengar tangisannya. Mbak Tima mengulurkan bayi dalam dekapannya kepada Mbak Suri. Di mana Canah? Tanyaku. Canah sudah tidak ada. Ambillah dua bayi ini. Aku lelah. Tidak bisa tidur. Sakit kepalaku seperti mau pecah. Lesu wajah Mak Timah. Dia pasti sedih dengan apa yang terjadi dengan Canah. Ditambah dia harus merawat dua bayi sendirian. Baiklah. Kami akan membawa bayi ini seperti apa yang sudah kita janjikan. Tapi anaknya... Mbak Suri menghentikan ucapannya. Kembar. Aku juga tidak menyangka anak Canah kembar. Ambillah semua Mbah. Jangan datang lagi ke sini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Bayi di dalam buayan Mak Tima diulurkan padaku. Dalam sekedip mata, tangisannya berhenti. Tubuhnya agak kecil berbanding yang Mbak Suri peluk. Aku pakaikan benang merah untuk bayi sulung. Namanya Gendis. Yang pakai benang hitam si bungsu namanya Garwita. Ucap Mak Timah. Kembar tidak identik. Banyak perbedaan. Ucap Mbak Suri. Mak Timah mengusap rambut Garwita yang agak keriting dan lebat. Aku tersenyum lucu kalau melihat rambut Gendis yang lurus tapi tidak lebat. Gendis, bayi dalam dekapanku tidur dengan nyenyaknya. Aku tersenyum bahagia. Agak susah untuk merawat Gendis. Dia sering menangis. Tidurnya pun tidak lama. Ada masalah kulit di belakang lehernya. Ucap Mak Timah. Tidak apa-apa. Bisa dirawat. Jawab Mbak Suri seraya mengelus kepala Gendis. Mata Mak Timah mulai berair. Mungkin sedih untuk melepaskan cucu kembarnya. Aku paham keadaan Mak Timah yang sudah tua. Tak mungkin sanggup membesarkan anak kembar itu seorang diri. Nama boleh ditambah. Tapi jangan hilangkan yang aslinya. Itu permintaan Canah. Kami tinggalkan Mak Timah dengan sikat uang seperti yang dijanjikan. Aku ingin menambah jumlahnya, tapi dilarang Mak Timah. Jaga sebaik-baiknya. Jangan pilih kasih. Jangan pisahkan. Itulah pesan terakhir Mak Timah yang harus aku pegang selama ini. Walaupun aku membohongi Harto bahwa aku melahirkan Garwita saja. Tapi Gendis tidak kusisihkan. Setelah pulang dari gubuk reotnya Mak Timah usai mengambil Gendis dan Garwita, aku mencari Karima di tempat kerjanya, di sebuah pabrik. Aku membujuk supaya Karima menerima Gendis sebagai anak angkatnya. Sejak menikah ketika usia 18 tahun, Karima dan Hasan belum dikaruniai anak. Ambillah Mah. Nanti setelah aku menikah dengan Harto, kamu dan Hasan kerjalah dengan kami. Kembar ini tidak bisa dipisahkan. Aku coba membujuk. Karima mondar-mandir di depanku dengan dahi yang berkerut. Tolong aku, Imah. Aku janji tidak akan mengabaikan hidupmu dan Hasan. Kalau aku menikah dengan Harto, kita sama-sama bahagia.
Karimah menatap Gendis sedalam-dalamnya. "Sampai kapan kita hidup melarat?" tanyaku. Tidak lama setelah itu Hasan datang dengan motor bututnya. Karimah menyampaikan permintaanku pada Hasan. Akhirnya Hasan setuju untuk menerima Gendis menjadi anak angkatnya. Yang terpenting bagi mereka adalah hidup tenang, tidak perlu membanting tulang lagi menjadi buruh kasar. "Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Jadi supir dan tukang kebun pun tidak apa-apa. Karimah bisa jadi pembantumu. Aku janji akan simpan rahasia ini sampai mati." Sungguh mudah berurusan dengan Hasan. Mudah juga rencanaku menundukkan Harto. Aku menahan rindu dengan penuh harapan agar Harto cepat pulang ke tanah air. Hari demi hari jiwaku merana menunggu kedatangannya. "Aku ingin hidup bahagia bersamamu, Harto." Singkat cerita, sore itu Hasan dan Karimah yang sedang menggendong Gendis datang menemuiku dengan tergopoh-gopoh. Wajah Hasan terlihat gembira, seperti orang yang baru saja menang lotre. "Surati, Harto mencarimu." "Harto mencariku?" "Iya, tadi aku sedang bekerja di proyek calon mertuamu. Aku baru 3 hari kerja di situ, dan terlihat Harto turun dari mobil baru datang dari kota," jawab Hasan dengan nafas yang ngos-ngosan. Tanpa aku sadari air mata gugur tanpa henti. Doaku kini dikabulkan. Saat Karimah mengantar nasi untukku, Harto sedang berada di tempat aku istirahat. Aku sengaja berpura-pura menyuruh Karimah untuk mengantarkan bantal bayi ke rumahmu. Harto yang mendengar namamu langsung mendekati aku dan Karimah mencari tahu tentang dirimu sekarang. Karimah berkata, "Kau sekarang tinggal di tepi hutan. Ada istri Harto juga di sana. Merah pada mukanya." Hasan terkekeh menepuk dinding papan yang berdebu. Mbak Suri ikut tertawa bahagia karena ikan besar sudah masuk umpan. "Teruskan permainan. Dia pasti akan kesini," ucap Mbak Suri yakin. "Harto menyuruh aku dan Hasan simpan rahasia besar ini. Besok malam Harto menyuruh kami untuk mengantarkan dia ke rumahmu. Dia ingin bertemu denganmu dan anaknya," timpal Karimah. "Datanglah Harto. Sudah setahun aku menunggu kedatanganmu. Apapun akan kulakukan, asalkan bahumu menjadi tempatku bersandar." Ketika usia Garwita dan Gendis 5 bulan, aku sah menjadi istri kedua Harto. Karena Garwita aku diterima oleh keluarga jutawan itu. Apa impian Rati setelah menjadi keluarga ibu? Itulah pertanyaan pertama dari Rosiana, ibu mertuaku. Waktu itu kami baru selesai melangsungkan akad nikah. Harto gugup melihat wajah ibunya yang serius. Salina, istri pertamanya, sepertinya juga tidak sabar menunggu jawabanku. Dia tak pernah jauh dari suamiku. "Iya, itu suaminya juga." Saat aku melirikan mata ke arahnya, pasti dia akan mencibik tanda tidak menyukaiku. "Impian Rati ingin memberikan keturunan berjenis kelamin laki-laki pada Mas Harto, Ibu." Hari itu, aku menang besar. Ibu memeluk erat dengan 2 kecupan di pipi kiri dan kanan. Garwita bakal diangkat sebagai pewaris kekayaan keluarga Bu Sri Rosiana, yang memang anak orang terpandang dan jutawan. Parekso, suaminya, hanyalah anak dari orang yang bekerja di kantor orang tua Bu Rosiana. Setelah sebulan aku menjadi menantu orang kaya, aku membujuk Harto supaya mempekerjakan Karimah dan Hasan. Memperkerjakan Karimah dan Hasan di rumah mewah yang Bu Rosiana hadiahkan pada kami. Lega hatiku bisa tinggal berpisah dengan istri pertama Harto dan kedua orang tuanya.
Berawal dari situlah, Karima menjadi pembantu rumahku dan Hasan menjadi tukang kebun serta sopir pribadi Harto. Singkat cerita, sudut pandang Gendis. Umi, lama sekali berdandan. Abah tunggu di mobil ya, seru Tuan Harto seraya berjalan meninggalkan Nyonya Rati yang sedang berkaca di meja rias kamarnya. Karwita masuk lalu memeluk ibunya dari belakang. Nyonya Rati cepat-cepat memakai kacamata sambil tersenyum manis ke arahnya. Anak yang dimanjakan sejak kecil, penghibur di kala sunyi sudah semakin dewasa. Walau agak besar kepala, Nyonya Rati tetap menyayangi Karwita seperti intan permata. Kenapa Abah cerewet semenjak sudah tua? Karwita selalu dimarahin. Karwita mengomel di depan ibunya. Nyonya Rati hanya tersenyum mendengar ucapan anaknya itu. Ketika mereka menuruni tangga sambil berpegangan tangan, aku yang baru keluar dari dapur memberi senyuman pada Nyonya Rati dan Karwita. Gendis, cepat sekali pakai baju tidur. Tidak mau ikut Umi pergi makan malam. Ngapain si Umi ngajak dia? Anak pungut, kerjain tugasku. Besok mau kukumpulin. Karwita, tidak boleh berbicara dengan berteriak seperti itu, nak. Nanti cantiknya hilang. Karwita malu, Umi. Kalau anak pembantu ini ikut kita makan malam, hilang selera makan Karwita. Nyonya Rati mencubit manja pipi anaknya agar menghentikan ucapan kasarnya. Aku hanya tersenyum melihat itu. Nyonya Rati wanita yang sangat cantik dan lemah lembut. Ia tetap memperlakukanku dengan baik walaupun aku anak pekerjanya. Biarlah apapun hinaan dan cacian dari Karwita, dia anak orang kaya. Dibandingkan dengan aku cuma anak pekerja tuan dan nyonya, sedikit pun aku tidak berkecil hati. Kalau Gendis tidak mau ikut makan malam, Gendis tidur ya. Sebentar lagi kan ujian akhir kuliah. Umi mau Gendis fokus. Alangkah manisnya tatapan mata Nyonya Rati. Perhatian dan kebaikan dari dialah yang membuat aku selalu semangat. Setiap aku mendapatkan nilai cemerlang, dia akan mencium dahiku. Terima kasih Umi. Walaupun aku malu memanggilmu Umi di depan Karwita, jauh di sudut hati ini, aku amat menyayangimu. Hei, anak pungut, gak usah senyum-senyum. Ini Umiku bukan Umimu. Jangan besar kepala. Iya Nona Karwita, jawabku singkat. Setelah Nyonya Rati dan Karwita pergi, aku pun menuju ke kamar. Di dalam kamar, aku membereskan laptop dan buku yang berantakan di atas meja. Sebagian dari tugas Karwita sudah selesai. Aku berencana akan menyelesaikan semuanya besok. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Mata ini mulai mengantuk. Aku mengirim pesan WhatsApp pada ibu dan ayah yang berada di pondok belakang rumah seperti yang selalu aku lakukan sebelum tidur. Ibu dan ayahku memang tinggal terpisah denganku. Aku tinggal bersama Tuan dan Nyonya sedangkan mereka tinggal di sebuah pondok yang hanya terpisah oleh sebuah pintu belakang rumah dan Tuan Nyonya. Saat membuka pintu belakang, kita akan langsung terhubung dengan pondok ibu dan ayah. Begitu sebaliknya, saat membuka pintu dari arah pondok, kita akan berada di ruang makan Tuan dan Nyonya. Selamat malam ayah. Gendis sayang kalian. Setelah 10 detik, ibu pun membalasku. Iya, begitulah dari dulu. Ibu tidak pernah berucap apapun. Biarlah, aku tetap bersyukur masih mempunyai orang tua. Hidup ini, jika diberi pilihan untuk menyayangi kenapa perlu membenci? Aku menyayangi keluarga Nyonya Rati sama seperti keluargaku. Sejak kecil apa yang Karwita punya,
Itu juga yang aku punya. Pakaian sama-sama bagus. Mainan sama-sama bermerek mahal dari luar negeri. Makanan enak disuapkan untuk kami berdua dari tangan Nyonya Ratih. Umi, Karwita gak suka Umi terlalu memanjakan anak pungut itu. Ucapan seperti itu kerap aku dengar dari mulut Karwita. Walau kata-kata itu sedikit mengiris hati, tapi aku selalu mencoba melupakan. Semuanya itu karena kebaikan kedua orang tuanya yang mengajarkanku arti sabar. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.